Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anakku sekalian coba dijawab salamnya Ibu. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian dengan Ibu Fajri? Sehat? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kondisi kesehatan Ibu Fajri dengan anak-anakku sekalian yang berada di rumah masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Ingat Ki anak, saat ini kita masih berada di zona merah Kabupaten Goa pandemi COVID-19. Tapi kita tetap berusaha mengikuti protokoler kesehatan di mana kita berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan jadwal kemarin yang telah diberikan kepada Ibu Guru Fajri, bahwa pada hari ini kita akan mengadakan observasi supervisi akademik untuk siswa kelas 4C. Baik, Ibu Fajri sudah siap untuk memberikan pembelajaran daringnya PJJ ini kepada anak-anaknya, kepada siswa kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Fajri dan saya selaku kepala sekolah, karena ini sifatnya adalah supervisi akademik, akan memantau secara maksimal kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fajri. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Fajri, silakan Ibu, dan mohon kepada anak-anakku sekalian untuk menyimak pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Fajri. Silakan Bu Fajri. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya pada hari ini. Baiklah anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya hari ini kelihatannya Ibu melihat anak-anakku semua pada sehat-sehat. Alhamdulillah. Apa kabar kalian bisa mendengar suara Ibu? Bisa? Bisa dengar suara Ibu, Nak? Iya, alhamdulillah. Untuk yang masih belum tergabung dengan kita doakan untuk bisa segera tergabung. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang lain. Kemarin kita membahas tentang sumber-sumber energi. Hari ini kita akan membahas satu spesifik tentang sumber energi tersebut. Baiklah, Ibu akan menampilkan bahan tayangan Ibu. Iya. Bisa dilihat, Nak? Bisa. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang Normal di sini, Pak. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan kita berada pada pembelajaran tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada subtema 3, air sebagai energi alternatif. Nah, kita akan belajar tentang air sebagai energi alternatif. Nah, sebelum Ibu mengajar lebih lanjut, kita akan berdoa dahulu. Ya, kita akan berdoa. Dipimpin oleh Zayan. Silakan Zayan untuk kita berdoa. Ya. Doa belajar dimulai. Selesai. Iya. Terima kasih anak-anak. Karena kita tidak bertemu secara langsung, anak-anak, Ibu tidak bisa mengabsennya semuanya ya, karena di sini
Ibu tidak melihat semuanya. Jadi anak-anak jangan lupa isi presensi yang telah Ibu kirimkan hari ini. Baik, presensi telah Ibu kirimkan tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada pelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran. Kemarin kita belajar tentang sumber-sumber energi. Nah, sekarang yang akan kita tahu apa yang dapat kalian ketahui dengan sumber energi air ini. Setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi manfaat energi alternatif air dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berikut, melalui kegiatan diskusi, peserta didik nanti atau anak-anakku dapat menjelaskan akibat dari penggunaan air yang tidak terkendali. Berikut yang ketiga, nantinya setelah kalian berdiskusi, kalian dapat membuat laporan pengamatan tentang cara mencegah terjadinya kepunahan air sebagai sumber energi. Keren kan anak sekalian? Kita lanjut. Air sebagai energi alternatif. Setiap hari kita gunakan air untuk apa, Nak? Untuk Minum dan mandi. mandi, apalagi? Cuci baju. Cuci baju. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Yang mana saja yang dimaksud sumber energi alternatif? Nah, kita lihat satu persatu. Energi matahari. Energi matahari adalah energi terbesar yang ada di bumi. Nah, Ibu dapat melihat di sini. Di tayangan Zayan itu ada matahari yang bersinar di atas kepalanya. Itu adalah energi yang terbesar yang kita gunakan secara cuma-cuma setiap hari. Oke ya? Oke, digunakan untuk apa energi matahari, Nak? Untuk, kemarin kita sudah belajar untuk menjemur pakaian, Ikan. menjemur padi. Iya, banyak sekali kegunaannya. Oke, kita lanjut. Energi apa ini berikut? Energi angin. Energi air. Angin. Iya, energi angin. Kemudian selanjutnya adalah energi air. Siapa yang biasa melihat tempat seperti ini, Nak? Saya, Bu. Saya. Apa itu? Apaan? Apa ini ya nomor 3? Saya bisa menjawab, Ibu nilai 100. Bendungan. Keren, pintar. Kalau yang di atas ini energi angin, di mana biasa dilihat, Nak? Kincir. Enggak saya, Bu. Enggak. Itu yang Di daerah Jeneponto. Ya, kita lanjut. Berikut energi yang keempat adalah energi pasang surut air atau energi gelombang. Jadi ternyata energi gelombang dapat juga digunakan untuk sebagai energi alternatif. Oke anak, lanjut energi panas bumi atau geotermal. Dan energi biomassa. Namun hari ini yang akan Ibu jelaskan, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang energi matahari dan angin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu energi air sebagai energi alternatif. Energi air adalah satu dari 6 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca yang seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Jadi energi air itu adalah energi yang baru digunakan. Nah, sekarang kita menuju ke manfaat air sebagai energi alternatif. Pemanfaatan air sebagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air yang berasal dari air yang memutarkan turbin. Jadi air yang memutar turbin seperti contoh ini adalah air sungai. Air sungai ini kalian bisa lihat, Nak, yang Ibu tunjuk.
Ya, ini adalah kincir air. Jadi ada air sungai yang deras ini akan memutar kincir dan nantinya akan memutar turbin dan generatornya. Nah, ini akan berputar hingga disambungkan ke aliran listrik. Oke? Ya, Bu. Bisa mengerti sayang? Sekali Oke, lagi, kita Bu. lanjut. Ya. Diulang. Lagi, Bu. Pemanfaatan air sebagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari Iya, Mas. adalah dengan pembangkit listrik tenaga air yang berasal dari air yang memutar turbin. Kemudian turbin itu akan menggerakkan generator, ini generatornya. Dan gerakan generator tersebut akan diuraikan menjadi energi listrik. Jadi dari air bisa menjadi listrik. Wah, hebat Bu, hebat sekali ya mereka yang menemukan penemuan ini. Ya, Bu. Dengar juga, Kak. Dengar. Sekarang anak-anak, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal besar dari pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik. Dapat dengar suara Ibu, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Tenaga listrik seperti ini contohnya. Kalian sudah biasa lihat kan? Kemudian untuk keperluan mandi, cuci, minum, dan sebagainya. Ada untuk dipakai minum, dipakai mandi, untuk menyiram tanaman. Untuk apa lagi, Nak? Apa, sayang? Oh, banyak sekali ya. Nanti akan kita cari dan kita akan diskusikan bersama teman-teman. Kalian dapat banyak. Oke, yang ketiga adalah untuk pengairan. Pengairan di sawah, di kebun, menggunakan air. Jadi kalau tanaman itu tidak disiram, pasti tidak akan tumbuh. Tetapi ada tapinya. Mari kita lihat apa itu tapinya. Akibat penggunaan air yang tidak terkendali. Nah, kalau setiap hari kita menggunakan air untuk makan, untuk minum, untuk mandi, cuci pakaian, cuci apa dan cuci beras, cuci ikan. Semua kita menggunakan air, tidak mungkin ikannya dilap pakai tisu. Ya kan? Oke? Nah, sekarang kadang kalau kita menggunakan air pompa, siapa yang di rumahnya menggunakan pompa air? Ayo. Pakai pompa air, ada yang pakai pompa air, ada yang pakai ledeng ya, air pump. Nah, yang menggunakan pompa air secara berlebihan itu akan berakibat terjadinya penurunan tanah. Hilangnya air di sela-sela tanah pada lapisan aquifer atau lapisan yang dapat menampung dan dilalui oleh air. Jadi di dalam tanah itu ada lapisan-lapisan, ada tanah, ada air, di antara tanah dengan tanah masih ada air, ya. Itu akan menghasilkan ruangan kosong. Kalau setiap hari kita menggunakan air tidak terkendali, siram bunga saja banyak sekali sampai becek-becek rumahnya. Mandi juga mandi lama sekali sampai airnya habis, itu akan mengakibatkan ruang kosong pada tanah, air sudah hilang. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah adanya intrusi air laut. Air tanah pada lapisan aquifer yang dipompa ke permukaan tergantikan oleh air laut. Jadi kalau daerah pesisir, daerah pinggiran laut itu kalau terlalu banyak menggunakan air terus setiap hari pompa dihidupkan, setiap menit, detik, sehingga pompa airnya itu tidak bisa berhenti. Itu bisa mengakibatkan air yang di dalam tanah bisa menjadi apa yo? Menjadi kering. Jadi kering atau habis dan tergantikan oleh air apa, Nak? Air laut. Jadi kalau air tanah digantikan oleh air laut, rasa air menjadi apa? Bu, asam. Apa ayo? Asin. Asin dong. Asin. Masa asam?
Nah, iya. Jadi asin. Kalau air tanah itu habis, maka tergantikan oleh air laut. Itu ada dua. Nah, penurunan tanah juga bisa menyebabkan rumah menjadi retak. Kenapa? Karena debit tanah itu akan menurun menjadi retak rumahnya. Jadi gunakanlah air dengan seperlunya. Baik, kita lihat apa materi selanjutnya. Wow, keren cara mencegah kepunahan air. Sudah tahu tidak? Sudah biasa enggak lakukan? Siapa yang biasa lakukan? Siapa yang tidak biasa lakukan? Afni pintar, sering melakukannya. Saya biasa. Pertama yang kita lakukan, mengurangi siraman. Sekarang musim apa nak? Bunga-bunga. Semua rumah itu pada banyak bunganya. Ya kan? Kita kadang lupa siram bunga sampai lupa kalau air bisa habis kalau tiap hari pagi sore. Ada solusi, sebentar Ibu jelaskan. Jadi mengurangi siraman pada bunga maksudnya jangan satu bunga disiram sebanyak-banyaknya. Oke ya. Kemudian kedua adalah penggunaan air. Kenapa nak sayang? Ya, Ibu lanjut sayangnya. Ya, memantau penggunaan air. Jadi kalau airnya itu tidak digunakan, tidak usah hidupkan keran airnya. Dimatikan saja. Ya, Bu. Ya? Ya, Bu. Iya, pintar. Sayang pintar. Rafa juga ya. Kemudian yang berikutnya mematikan keran air jika tidak digunakan. Kasihan, airnya menetes terus sehingga air yang berada di bawah tanah keluar tumpah semuanya. Oke ya? Ada yang tapi yang anak-anak sekalian yang ada di 4C tidak ada yang begituan ya. Kita usahakan untuk selalu menjaga kelangsungan hidup air. Yang berikutnya adalah memperbaiki kebocoran. Biasa ada pipa yang bocor, pernah di sekolah kita ada pipa yang bocor, air muncrat kemana-mana. Merembes semua, akhirnya semuanya pada basah. Sebenarnya basahnya tidak masalah, yang masalah karena air terus mengalir. Sehingga penampungan air yang harusnya itu bisa digunakan, itu habis. Oke ya? Jadi kalau kalian melihat, ada yang bocor Ibu, ayo perbaiki, lapor ya. Di rumah juga begitu, bukan di sekolah. Lanjut, berikutnya. Waktu mandi. Waktu mandi ini paling mengasihkan. Ada anak-anak yang suka sekali mandi-mandi, bersiram terus, apalagi pakai shower, tidak mau berhenti. Padahal sebenarnya kalau terlalu banyak itu juga akan menghabiskan air dong. Disimpan airnya untuk besok. Menggosok gigi juga begitu. Kalau sementara sikat gigi, airnya di apa nak? Buang. Ya. Dibuang. Kerannya dimatikan. Jangan dihidupkan terus sehingga airnya habis. Kemudian berikutnya gunakan mesin dan selang bertekanan untuk mencuci mobil. Ada mesin itu sehingga pada saat kita mencuci mobil, airnya tekanannya keras, jadi satu kali semprot bersih. Gunakan air kembali. Gunakan air kembali maksudnya begini, ini yang dapat kalian lakukan. Anak-anak, kalau ibu di rumah mencuci beras, ya. Halo Zayan, sayang, lihat ibu guru. Kalau ibu di rumah mencuci beras, kalian dapat ibu itu air cucian berasnya jangan dibuang. Mau diapakan? Disimpan dalam suatu tempat, ditampung. Cucian beras yang disimpan. Ibu kalau mencuci buah atau sayur, air cucian sayurnya jangan dibuang ya, disimpan di suatu tempat. Apa gunanya, Nak? Selain untuk pupuk organik juga
sebagai untuk menghemat air. Itu yang dipakai untuk menyiram tanaman. Jadi tidak usah harus semprot-semprot. Memang enak bermain air, tetapi akan mengurangi jumlah air di dalam tanah. Oke. Sekarang yang 9, hindari botol plastik. Ternyata hasil penelitian, botol plastik itu bisa hancur nanti 1000 tahun. Wah, lama sekali ya. Nanti 1000 tahun baru bisa hancur. Plastik pembungkus yang biasa kalian beli es itu ya, itu nanti hancur 100 tahun. Betapa lamanya itu pencemaran air yang akan terjadi. Oke, ada yang ingin bertanya, Nak? Halo? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ibu menjelaskan, ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud, Bu, dengan energi biomasa? Wih, keren. Energi biomasa. Kita kembali ke itu ya, ke slide biomasa. Mana dia? Slide biomasa. Ya, ini. Jadi Ibu terangkan ya bahwa biomasa, energi biomasa adalah pembangkit biomasa menggunakan bahan baku dari energi baru terbarukan. Nah, biasa kita mendengar, kenapa ada pembangkit listrik dari kotoran sapi? Nah, dengar tidak? Ternyata ditemukan lagi bahwa sekarang cangkang sawit itu kemudian sekam padi atau tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu itu dapat menjadi pembangkit tenaga listrik. Itu yang dimaksud dengan pembangkit listrik energi biomasa. Jadi berasal dari bahan yang terbarukan yang kita tidak anggap, oh ini tidak bisa, tidak mungkin. Ada juga ternyata listrik bisa didapatkan dari kentang. Nanti kita praktek ya, kenapa bisa kentang bisa menghasilkan listrik? Kenapa bisa? Ayo kita praktek nanti di rumah masing-masing ya. Oke. Ya, Bu. Sudah mengerti? Oke, sudah. Ibu lanjut lagi materinya, nah ya. Sudah, sayang? Sudah mengerti, Ya, Nak? Bu. Ya. Iya. Sekarang Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Makasih, saya. Ibu lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita memiliki tugas diskusi yang akan dilakukan di rumah. Kalian bertanya, diskusinya dengan siapa aja? Kalian boleh diskusi dengan ayah, ibu. Kalau kalian punya teman yang dekat dengan rumah kalian dan sekelas, boleh dilakukan. Seperti Rafa dan Zayan, boleh diskusi bersama. Apa diskusinya? Tentang akibat yang terjadi jika menggunakan secara air berlebihan. Apa yang terjadi? Bagaimana alasan kalian kenapa? Ya. Kemudian kita buat laporannya tentang pengamatan cara mencegah kepunahan air. Tadi Ibu sudah jelaskan beberapa contohnya. Bagaimana Niswa bisa mengerti, Nak? Niswa, Afni? Iya, terima kasih. Nah, itu Ibu sudah sampaikan tugas kalian, itu dikerjakan. Setelah kegiatan ini kalian boleh lakukan diskusi, nanti kita laporkan melalui kegiatan room juga ini, ya. Kegiatan kita hari ini anak-anak sekalian sudah selesai. Ibu berharap kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Utamanya kalian akan punya modal bahwa untuk mendapatkan air bersih yang banyak, kita harus mencegahnya dengan tidak menggunakan air secara berlebihan.
Bagaimana tidak berlebihan? Yang bagaimana dikatakan berlebihan? Tidak menggunakan secara boros. Kalau tidak digunakan, jangan dipakai. Oke anak-anak, demikian kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Fajri yang memberikan materinya pada pagi hari ini, luar biasa. Dan ada satu pertanyaan buat Ibu Fajri dari kami. Menurut pendapat Ibu Fajri, bagaimana pendapat kita dengan pembelajaran daring ini? Apa kita merasa kesulitan atau bagaimana? Silakan Bu. Dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring, merasa sulit atau bagaimana? Ada kendala? Silakan. Kalau menurut saya pembelajaran daring ini kita kondisikan saja Ibu, karena kondisi sekarang ini menuntut kita untuk harus melakukan yang seperti ini. Mau tidak mau kita harus melakukannya. Anak-anak juga mau tidak mau harus bisa menerima keadaan ini. Namun kita ada juga beberapa jalan untuk kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Luring juga bisa kita lakukan, hanya tidak bisa terlalu sering di masa pandemik ini untuk kami menjaga anak-anak, anak-anak juga menjaga ibu guru. Jadi demikian Bu. Jadi kalau menurut saya insya Allah bisa melakukan kegiatan ini. Saya berusaha menyukainya dan saya juga menyukainya karena selain akan menambah pemahaman saya tentang teknologi dan IT, bukan hal-hal baru dalam kegiatan dengan pembelajaran melalui akan terbiasa menggunakan IT. Yang jelas saja anak-anak harus ada perubahan perilaku bahwa HP itu bukan hanya digunakan untuk membuka YouTube dan sebagainya, tetapi untuk pembelajaran yang lebih utama. Kemudian kendala yang kami hadapi sebagai seorang guru dalam pembelajaran ini itu terlebih kepada jaringan. Jaringan itu yang kadang bermasalah buat kami. Jadi jika masalah jaringan itu sangat jelek, kami menempuh jalan lain. Biasa dengan hanya menggunakan WhatsApp atau mengirimkan beberapa kopian kepada anak-anak. Demikian Ibu. Ya. Terima kasih Bu Fajri, waktunya hari ini luar biasa, dan untuk kegiatan selanjutnya kami menyampaikan kepada Ibu Fajri untuk tetap semangat melaksanakan aktivitas pembelajaran ini, dan jangan lupa Bu Fajri protokoler kesehatan, jaga imun, kemudian pakai masker setiap saat dan tetap mengedukasi orang tua siswa dan anak-anak kita ke depannya Bu Fajri. Terima kasih, selamat sekali lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.